Ini teman-teman, kita coba untuk tes kompresor 5 PK scroll 3 pas. Kita menggunakan listrik 1 pas 220. Ini catatan aja sih ya, ini kita cuma untuk mencoba saja ya, bukan untuk non-stop ya, kita mencoba aja. Kompresor ini keadaan kondisi masih bagus atau tidak, atau bisa saat kita dalam di saat kita melakukan perbaikan, kita ingin mencoba kompresor yang sudah kita perbaiki dengan menggunakan jaringan PLN 1 pas 220 volt untuk mengetahui kinerja kompresor yang sudah kita perbaiki, apakah ada kendala atau tidak. Sedangkan kompresor yang kita perbaiki tersebut itu menggunakan jaringan listrik 3 pas. Oke, di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 ya, ada 6 kapasitor. Ini enggak semuanya saya gunakan ke 6-nya ini, jadi saya hanya mengambil beberapa kapasitor saja. Di sini kapasitornya ini semua 45 mikro semua. Jadi bagaimana agar kompresor ini bisa hidup walau sesaat ya, misalnya kita nggak bisa mencoba sampai dengan 20 detik maupun 1 menit gitu ya, minim 5 detik atau 10 detik lah ya. Nah, di sini saya membuat rangkaian paralel kapasitor sama seri kapasitor ya. Seperti apa kalau kita buat sistem paralel, dan seperti apa kalau kita buat sistem seri. Apakah dengan kapasitor running ini, kalau kita buat seri, apakah bisa hidup, apakah bisa start. Sedangkan kalau kita buat sistem paralel, apakah kompresor ini bisa hidup atau tidak. Jadi teman-teman bisa ikuti video saya ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman semuanya maupun di praktisi pendingin. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, ini sekarang ini kita buat sistem paralel. Kita ambil 1 2 3 4 kapasitor ya, kita buat paralel. Nilai kapasitor ini sendiri 45 mikro. Nah, kenapa saya tidak menggunakan kapasitor start? Karena untuk kapasitor start itu sendiri harus mempunyai nilai yang tinggi, minimal antara 450 volt 300 mikrofarad ya. Di sini saya mengambil nilai dari UF nya sendiri.
kita jadi mohon maaf kalau saya tidak menggunakan kapasitor starting untuk membantu start, sedangkan kita bisa kok menggunakan kapasitor running untuk mencoba kompresor 3 pas, tetapi itu tidak boleh dihidupkan non-stop ya, hanya untuk mencoba saja ya. Nah, di sini saya akan melakukan percobaan dengan kapasitor di seri maupun di paralel. Untuk saat ini di paralel seperti apa. Ini kita akan coba ya, ini sistem paralel. Oke, untuk ini kita coba, sekarang kita coba seri ya dengan 4 kapasitor. Ini kita masukkan di kapasitor dan kita akan coba. Jadi dia mau. Kita coba lagi, dia gereng, tidak mau ya kalau di seri. Coba kita buat lagi paralel dengan dibantu seri seperti apa. Ini kita buat paralel, ini tetap seri sebagai starting. Ini paralel, ini seri. Seri ini kita fungsikan sebagai kapasitor start. Contoh ya, contoh. Ini kita fungsikan sebagai kapasitor running. Seperti apa?
Tapi kapasitasnya running ini 90 mikro. 4 kapasitor 45 mikro 450 volt di seri menjadi 4, nilainya sudah 2000 volt 11,25 mikrofarad. Tidak dong. Oke kan teman-teman, mungkin teman-teman paham kenapa tidak saya buat seri, tetapi kenapa saya harus buat paralel, karena saya sedang mencari nilai faradnya, karena saya memperbesar faradnya. Sekarang kita coba, ini kita lepas semua. Ya, 1 2 3 4, ini kita pakai 4 ya. Itu buat paralel. Oke teman-teman, pertama dari line kita masukkan ke kapasitor out dari sini. Ini paralel ya. Oke, sekarang tinggal 2.
tinggal dua. Ini dari ke kompresor ke sini ya, ini ke sini. Oke, gini aja. Berarti ini 1, 2, 3, 4 kapasitor di paralel. Nilainya menjadi 450 volt, 180 mikrofarad. Oke, kita coba ya. Dengerin baik-baik. Suaranya kasar karena kebalik, kita tinggal balik. Kita tes lagi. Oke teman-teman, sekian dari saya. Apa yang saya berikan ini, yang saya sharing ini, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman, khususnya di teman-teman di pendingin maupun di elektrikal yang mana kesulitan untuk mencoba kompresor 3 pas dengan menggunakan jaringan PLN 1 pas. Di sini saya sharing kenapa harus memakai kapasitor sekian banyak sih, sampai 4 biji sampai 5 biji. Kenapa kan gitu? Kenapa kan bisa pakai kapasitor starting, bisa pakai kapasitor starting, tetapi kita harus membutuhkan nilai yang paling besar untuk kapasitor startingnya itu sendiri. Sedangkan di bengkel kita atau bengkelnya teman-teman tidak mempunyai kapasitor starting dengan nilai yang paling tinggi, misalnya 1000 volt, 400 mikrofarad, atau 450 volt, 300 mikrofarad. Akhirnya kita menggunakan kapasitor running. Nah, kapasitor running inilah yang kita gunakan sebagai pembantu startnya kompresor, tetapi hanya untuk sementara, untuk mencoba saja. Dia bisa kita fungsikan sebagai kapasitor starting dan kapasitor running, karena nilai yang kita cari nilainya itu di 180 mikrofarad atau di 200 mikrofarad, bahkan bisa jadi di 300 mikrofarad lah ya. Tetapi kalau kita mau buat kapasitor starting, kapasitor start dengan nilai segitu, tetapi kita nggak punya kapasitor start, berapa yang harus kita perlukan kapasitor running kalau mau kita seri? Karena kapasitor dengan cara kita seri itu memang menambah besar voltnya dibandingkan mikronya. Voltnya besar tapi mikronya kecil. Tetapi kalau kita buat paralel, voltnya tetap tapi mikronya bertambah. Seperti itu teman-teman. Jadi kita ambil
baiknya aja lah, kita ambil positifnya aja. Ini sebagai bahan pelajaran buat kita juga, buat teman-teman juga ya. Jadi kalaupun ada kurangnya ya mohon dimaafkan. Niatnya saya hanya ingin memberikan pengetahuan buat teman-teman, yang mana mungkin teman-teman sebagian teman-teman masih belum mengerti, belum ada yang tahu. Mungkin kalau yang udah tahu ya oke lah, no problem kan gitu. Oke teman-teman, sukses ya. Assalamualaikum.